Bab 443. Raja Bekingan. Maura menatap ke ujung sungai waktu yang jauh. Suara mendadak terdengar. Beraninya mencuri kekuatan Suyue. Apa kalian tidak ingin hidup lagi? Suara itu baru saja menghilang. Dalam sekejap, sesosok bayangan virtual muncul di dekat sana. Pria berjubah itu tampak mengernyit, makhluk dewa Suyue. Seiring berjalannya waktu yang tak terbatas, lahirlah makhluk yang dikenal sebagai makhluk dewa Suyue yang menjaga waktu yang tak terbatas. Di antara banyak makhluk dewa, mereka termasuk yang paling kuat. Tentunya, makhluk dewa yang paling kuat adalah Dewa Nyata. Dia adalah makhluk pertama yang berhasil melampaui keterbatasan tubuhnya. Maura melihat makhluk dewa Suyue itu dan tersenyum. Dia tidak berucap apapun. Begitu dia melihat Maura, raut wajahnya langsung berubah drastis. Dewa Nyata. Maura membalas sambil tersenyum, pakai sedikit kekuatan Suyue, tidak masalah, kan? Makhluk dewa Suyue itu segera berucap, tidak masalah. Silakan gunakan sepuasnya. Kemudian, dia melirik Sander. Ketika melihat pria itu, ekspresinya lagi-lagi berubah. Sial. Raja Bekingan. Kini, Sander terkenal di berbagai kalangan sebagai sosok yang tidak boleh diusik. Makhluk Suyue sontak berkeringat dingin. Satu adalah Dewa Nyata yang tak tertandingi. Satu lagi adalah Raja Bekingan yang tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa bersama? Maura mendadak berucap sambil tersenyum, setelah dia mencapai Kaisar Agung Suyue, kami akan pergi. Kamu boleh pergi sekarang. Ucapan ini membuat makhluk dewa Suyue merasa lega. Dia segera memberi hormat, lalu menghilang. Maura melihat ke arah Sander. Kini, auranya telah mencapai titik kritis dan hampir mencapai batasan untuk menerobos lagi. Pria tua berjubah itu meliriknya dengan penasaran. Sebelumnya, dia mendengar Maura mengatakan bahwa ini adalah adiknya, tetapi sekarang kelihatannya ini bukan adik biasa. Bam! Kini, Sander yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Seketika, energi yang sangat kuat meledak dari dalam tubuhnya. Kaisar Agung Suyue. Sander perlahan mengepalkan tangannya. Di momen ini, dia merasakan kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya. Maura tiba-tiba bertanya, apa yang kamu rasakan? Sander tersenyum lebar, sangat luar biasa. Wanita itu pun tersenyum. Coba keluarkan pedangmu. Sander melirik sekeliling, lalu bertanya, ini bukan bumi. Maura menjawab, ini adalah sungai waktu. Kekuatanmu sudah pulih. Kekuatannya sudah pulih. Pria itu pun perlahan memejamkan matanya. Tak lama kemudian, hanya dengan menggerakkan pikiran, sebilah pedang melonjak keluar dari tubuhnya. Sander membuka telapak tangannya, lalu pedang itu muncul di tangannya. Bam! Aura pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Sander dan membuat sungai waktu di sekitarnya langsung bergolak. Adegan ini membuat pria tua berjubah itu terkejut. Aura pedang ini sangat menakutkan. Sander perlahan memejamkan matanya lagi. Sudah lama sekali. Setelah sekian lama ditahan di Bima Sakti, perasaan tak tertandingi itu akhirnya kembali. Sander tiba-tiba menatap wanita itu. Maura bertanya sambil tersenyum, kamu ingin bertarung denganku? Sander menggeleng sambil menyunggingkan senyuman. Tidak. Yang benar saja. Dia memang percaya diri, tapi belum sampai berani menantang Maura satu lawan satu. Percaya diri itu bagus, tapi kalau berlebihan, itu namanya sombong. Maura tersenyum. Aku sudah menyiapkan beberapa lawan untukmu. Sander buru-buru bertanya, di mana? Kini, dia sangat ingin bertarung. Selama di Bima Sakti, dia benar-benar merasa sangat tertekan. Maura menatap pria tua berjubah itu. Orang itu pun mengangguk pelan. Dia membuka telapak tangannya, lalu sebuah kuil kecil berwarna hitam muncul di tangannya. Inilah kuil leluhur yang sebelumnya. Pria itu melihat ke arah Sander. Tuan Sander, silakan masuk ke dalam kuil. Sander mengangguk,
lalu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan masuk ke dalam kuil leluhur itu. Dalam sekejap, Sander sudah berada di sebuah ruang hampa. Dia melihat sekeliling dan hendak berbicara. Namun, tiba-tiba 12 aura mengerikan muncul di depannya. Kemudian, 12 sosok misterius berpakaian zirah hitam perlahan keluar dari ruang dan waktu. Begitu melihat 12 ahli ini, wajah Sander langsung menjadi serius. 12 sosok ini memiliki aura yang sangat mengerikan. Kini, Maura muncul di samping Sander. Dia melihat 12 sosok misterius itu dan menjelaskan, ini adalah 12 ahli terkuat dari peradaban Wuxi. Meski sudah tidak sekuat di masa puncak mereka, kekuatan mereka masih jauh melebihi Kaisar Agung nasib biasa. Mereka telah mengalami banyak pertempuran, bahkan para pembalik waktu pun tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka. Sander bertanya dengan suara rendah, aku harus melawan mereka. Maura mengangguk, ya. Pria itu berkedip seraya bertanya, melawan 12 sekaligus. Maura menjawab sambil tersenyum, kamu juga bisa melawan satu persatu. Sander pun membalas senyum, aku akan coba dulu. Kekuatannya sudah pulih sekarang. Tubuhnya juga sudah pulih, tetapi dia tidak boleh sombong. Maura tersenyum sembari berucap, kalau begitu, mari kita mulai. Sander mengangguk, baiklah. Begitu kata-kata itu terucap, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Sander bergerak dengan sangat cepat dan langsung menyerang 12 roh leluhur itu. Pada saat itu, pemimpin roh leluhur tiba-tiba menusukkan tombaknya. Bam! Seiring terdengarnya suara yang menggelegar, Sander langsung terlempar sejauh ribuan meter. Begitu berhenti, Sander melihat lengan kanannya yang sudah retak. Bukan hanya lengan kanannya, dia juga merasakan organ dalamnya sudah terluka. Sangat mengerikan. Wajah Sander berubah menjadi sangat serius. Sekarang, dia adalah Kaisar Agung Suiyue. Dengan tebasan tadi, beberapa Kaisar Agung nasib mungkin tidak akan bisa menahannya. Hanya saja, cuma dengan satu serangan, dia langsung terlempar dan terluka. Untungnya dia tidak mengatakan ingin melawan 12 sekaligus. Sander berbalik melihat Maura. Wanita itu berucap sambil tersenyum, dunia di sini berbeda dengan dunia luar. Bertarunglah dengan mereka. Aku akan mengajarimu di sini. Sander mengangguk, baiklah. Setelah itu, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang pemimpin roh leluhur itu lagi. Jurus menghunus pedang. Sekarang, dia bisa menambah hingga 600 lapisan. Kekuatan ini bertambah berkali-kali lipat. Begitu pedang itu diayunkan, langit dan bumi terbelah, tetapi segera pulih dan diperkuat oleh kekuatan misterius. Di depan Sander, pemimpin roh leluhur itu tiba-tiba bergerak maju dan menusukkan tombaknya. Dia hendak menyerang langsung. Tombak ini tidak menunjukkan kilatan atau kekuatan apapun, melainkan hanya tusukan sederhana. Hanya saja, tusukan sederhana ini langsung membuat Sander terlempar sejauh ribuan meter. Belum sempat Sander berhenti, pemimpin itu tiba-tiba muncul di depannya lagi dan menyerangnya dengan tusukan tombak lain. Mata Sander membelalak. Dia segera menggunakan domain pedang untuk menekan lawan. Hanya saja, pada saat itu, prajurit itu memegang tombaknya dan melakukan sapuan mendatar. Bam! Domain pedang hancur. Kekuatan yang dahsyat langsung membuat Sander terlempar sejauh puluhan ribu meter. Baru saja Sander berhenti, prajurit itu kembali muncul di depannya. Bam! Bam! Di medan pertempuran, tombak roh leluhur menyerang dengan cepat seperti hujan. Hal ini membuat Sander terdesak mundur terus-menerus dan benar-benar tertekan. Di samping, Maura hanya diam-diam memperhatikan. Alasan dia memberikan lawan sekuat ini kepada Sander adalah untuk meredam ego Sander yang baru saja meningkat pesat. Ketika seseorang merasa terlalu percaya diri, sulit bagi mereka untuk mencapai peningkatan lebih lanjut. Ini karena Sander merasa sangat hebat. Jadi, dia perlu menekan egonya. Hanya saja, Maura segera menyadari sesuatu yang mengejutkan.
Meskipun Sander tertekan oleh roh leluhur tersebut, dia justru makin kuat seiring berjalannya pertarungan. Bahkan, dia mempelajari teknik bertarung roh tersebut. Makin bertarung, dia menjadi makin kuat. Belajar sambil bertarung. Maura tersenyum tipis. Dewa Budo. Setelah bertarung selama beberapa jam, meski Sander masih dalam posisi terdesak, situasinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Selain itu, dia mulai beradaptasi dengan kekuatan Kaisar Agung Suyue. Penggunaan kekuatan serta tekniknya makin kuat dalam pertempuran. Hari-hari berlalu. Kini, Sander sudah bisa bertarung seimbang dengan pemimpin roh leluhur tersebut. Dalam pertarungan ini, jurus menebas langit menghunus pedangnya sudah mencapai 700 lapisan, meningkat 100 lapisan penuh. Dengan sekali tebasan, roh leluhur itu bisa terlempar mundur ribuan meter. 5 hari kemudian, Sander mulai mendominas pertarungan. Selama waktu ini, Maura terus mengawasi di samping dan tidak pernah pergi. Setelah bertarung 3 hari lagi, jurus menebas langit menghunus pedang Sander sudah mencapai 800 lapisan. Dengan sekali tebasan, roh leluhur itu mundur puluhan ribu meter. Kini, kekuatan lawan tak lagi mampu melawan Sander secara langsung. Ketika Sander baru saja menebas mundur roh leluhur tersebut dan bersiap untuk menyerang lagi, Maura tiba-tiba berkata, "Tunggu." Sander berhenti. Dia berbalik melihat Maura yang tersenyum. "Kamu menggunakan jurus pedang khusus, kan?" Sander mengangguk. "Jurus ini diajarkan kakekku, namanya jurus menebas pedang." Maura berjalan mendekati Sander dan tersenyum. Inti dari jurus ini adalah ledakan kekuatan. Menumpuk kekuatan dalam sekejap dan menghasilkan perubahan kualitas dari kuantitas. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya jurus ini bisa menghasilkan perubahan kualitas lebih lanjut?" Sander bertanya karena penasaran, perubahan kualitas lebih lanjut. Maura mengangguk, "Ya." Sander bertanya dengan serius, "Bagaimana caranya?" Wanita itu berucap, "Saat ini, kamu bisa menumpuk 800 lapisan dalam sekejap. Ini adalah batas maksimalmu, bukan?" Sander mengangguk, "Benar." Maura melanjutkan, "Aku punya ide, dengarkan. Misalnya, kamu menumpuk 800 lapisan sekaligus. Saat energi pedang itu keluar, kamu menumpuk lagi 800 lapisan. Jadi, kamu menumpuk 2 kali." Sander terkejut. Ini berarti melakukannya 2 kali berturut-turut, tidak ada yang istimewa. Maura tersenyum dan menggeleng. "Bagaimana kalau ada cara untuk menggabungkan 2 energi pedang yang sudah ditumpuk 800 lapisan?" Sander terperangah. "Bagaimana caranya?" Maura berucap, "Perhatikan." Dia mengambil pedang dari tangan Sander dan mengayunkannya dengan ringan, lalu menghasilkan 1 energi pedang. Sesaat kemudian, dia mengayunkannya lagi dan menghasilkan energi pedang kedua. Hanya saja, energi pedang pertama tiba-tiba melambat, sementara energi pedang kedua menyusul dan keduanya bergabung sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sander mengepalkan tangan dengan bersemangat. "Ruang dan waktu. Kak Maura, kamu menggunakan sifat unik ruang dan waktu untuk memperlambat energi pedang pertama. Sebenarnya, itu masih menumpuk, tapi caramu menumpuk berbeda dengan cara menumpukku. Itu secara bersamaan menumpuk 2 kali." Maura mengangguk. "Bisa dikatakan begitu. Kamu menumpuk 800 lapisan 2 kali, walaupun kuat, tapi tidak sekuat menggabungkan 2 energi pedang. Ini masih menumpuk, hanya caranya berbeda. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat." Sander mengangguk pelan, lalu berbicara dengan penuh semangat, "Metode ini bisa berhasil." Maura tersenyum. "Ada 1 trik lagi." Sander melihat ke arah Maura. Wanita itu memberitahu, "Penumpukan ruang dan waktu." Sander bingung. "Penumpukan ruang dan waktu?" Maura tersenyum. "Masuk ke berbagai ruang dan waktu. Di setiap ruang dan waktu, kamu menumpuk jurus menebas pedang, lalu menggabungkan kekuatan mereka di 1 ruang dan waktu.
Kekuatannya akan jauh lebih besar dibandingkan hanya menumpuk jurus menebas pedang secara biasa. Tapi tentu saja, ini sangat sulit. Tiba-tiba, Sander memeluk Maura dan mencium bibirnya dengan penuh semangat. "Kak Maura, kamu benar-benar jenius." Usai berkata demikian, dia berbalik dan menyerang roh leluhur lagi. Sambil menyerang, dia merasa agak gugup. Bersambung. Bab 444 Kamu benar-benar brengsek. Sembari melihat Sander berlari ke kejauhan, Maura menyentuh bibirnya dengan lembut. Sentuhan singkat tadi membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Apa sebenarnya perasaan itu? Dia sendiri tak bisa menjelaskannya. Intinya, itu adalah perasaan yang sangat aneh. Setelah sekian lama, Maura menyunggingkan senyuman dan menggelengkan kepala. Di kejauhan, Sander kembali menyerang roh leluhur itu. Mungkin karena antusias, auranya meningkat pesat. Roh leluhur itu tak berani meremehkannya dan segera menyerang. Bam! Mendadak, suara ledakan keras seperti guntur menggema di medan pertempuran. Sander dan lawannya sama-sama terlempar mundur beberapa meter. Selanjutnya, dia mulai mencoba teknik 2 kali penumpukan. 2 kali penumpukan sebenarnya tak terlalu sulit baginya, sebab dia cukup menguasai kendali atas ruang dan waktu. Asalkan kekuatan dan kecepatannya cukup, melakukan 2 kali penumpukan berturut-turut tidaklah sulit. Usai mencoba selama setengah jam, akhirnya, bam! Suara ledakan dahsyat menggema di langit dan bumi. Roh leluhur itu terlempar mundur puluhan ribu meter. Kali ini, tubuhnya menjadi sedikit transparan setelah berhenti. Di medan pertempuran, Sander melihat pedangnya dengan penuh kegembiraan. Kekuatan ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada tekniknya yang biasa. Bahkan, roh leluhur itu tak bisa menahannya. Apabila bisa melakukan 2 kali penumpukan, dia bisa mencoba 3 kali. Memikirkan hal ini, Sander pun menyunggingkan senyuman tipis dan melihat ke arah lawan di kejauhan. "Ayo lanjutkan." Usai berucap demikian, dia langsung berubah menjadi kilatan pedang dan menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, roh leluhur itu juga menghilang. Pertarungan berlanjut. Di samping, Maura melihatnya di kejauhan dengan sedikit kekaguman di matanya. Tak bisa dipungkiri, bakat Sander benar-benar mengejutkannya. Bakat ini benar-benar luar biasa. Sekali dijelaskan, langsung paham. Sekali belajar, langsung bisa. Di arena, Sander bertarung dengan makin antusias. Dengan dukungan pohon nyata dan energi Suan, dia seperti mesin yang tak pernah berhenti. Energi Suannya tak pernah habis sehingga dia bisa bertarung tanpa henti. Itu sebabnya, dia bisa terus menggunakan teknik penumpukan tersebut. Hanya saja, dia tak menggunakan pohon keramat alam atau kekuatan garis keturunan. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatannya yang murni. Selama setengah bulan berikutnya, Sander bertarung dengan roh leluhur itu setiap hari. Di momen tertentu, suara pedang tiba-tiba terdengar di arena. Lawannya terlempar puluhan ribu meter jauhnya. Ketika dia berhenti, tubuhnya perlahan-lahan menghilang. 3 kali penumpukan 800 serangan. Setelah mengalahkan lawannya dengan 1 tebasan, Sander melihat tubuhnya sendiri. Kini, tubuhnya sudah penuh dengan retakan dan darah mengalir keluar. Melihat ini, Sander tersenyum pahit. Meskipun berhasil melakukan 3 kali penumpukan 800 serangan, tubuhnya tidak bisa menahan beban tersebut. Serangan ini seperti melukai musuh 1000 kali, tetapi juga melukai dirinya sendiri 800 kali. Namun, untungnya dia memiliki pohon keramat alam yang dapat segera memulihkan tubuhnya. Sander melihat ke arah roh leluhur di kejauhan. Kini, tubuh lawannya sudah sangat samar dan tidak bisa bertarung lagi. Dia terkejut dengan kekuatan lawan. Selama sebulan terakhir, dia telah begitu menderita. Roh ini bukanlah tubuh asli. Apabila itu tubuh asli, bahkan dengan 3 kali penumpukan 800 serangan, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Kini, Maura tiba-tiba berjalan mendekati Sander.
Dia menatap pria itu sambil tersenyum. Sander mengedipkan mata seraya bertanya, "Kenapa?" Maura berucap dengan serius, "Kamu menciumku waktu itu." Wajah Sander membeku. Sudah sebulan, tetapi dia masih ingat. Maura menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander ragu-ragu, lalu berucap, "Itu cara khusus untuk mengucapkan terima kasih di bumi." Maura bertanya, "Kamu percaya itu?" Sander terdiam. Maura menatapnya tanpa berkata apa-apa. Senyumnya pun hilang. Setelah beberapa saat, Sander bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kalau aku juga membiarkanmu menciumku?" Usai berucap demikian, Sander merasa bahwa ucapannya agak memalukan dan wajahnya menjadi panas. Maura menatapnya tanpa berkata apa-apa. Melihat Maura seperti ini, Sander menjadi panik. Dia meraih tangannya seraya bertanya, "Kamu marah?" Maura hanya menunjukkan ekspresi datar dan tidak berkata ara-ara. Sander hendak berbicara, tetapi Maura mendesah pelan. "Kamu tidak boleh seperti ini." Pria itu pun menundukkan kepala. "Maaf, saat itu aku terlalu bersemangat, jadi..." Maura menggeleng. "Bukan itu yang aku maksud." Sander melihatnya dengan bingung. Maura menatapnya. "Kamu menciumku, kenapa tidak bisa mengakuinya dengan berani?" Sander terkejut. Wanita itu melanjutkan, "Kalau berani mencium, kamu harus berani mengakuinya." Mencium tapi tidak berani mengakuinya, apakah itu perilaku seorang pria sejati? Sander terdiam. Maura terus berkata, "Kamu selalu ragu-ragu dalam urusan perasaan. Ini bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, kadang-kadang kamu berpura-pura bodoh, itu lebih buruk lagi. Kamu mengambil keuntungan, tapi berpura-pura bodoh dan tidak mau bertanggung jawab. Menurutmu, apakah itu tindakan seorang pria sejati?" Sander menundukkan kepala sedikit dan tidak berbicara. Maura berucap, "Lihat aku." Sander ragu-ragu sejenak, lalu melihat ke arah Maura. Wanita itu dengan serius berkata, "Di dunia ini, pria yang kuat bisa punya banyak istri. Wanita yang kuat juga bisa punya banyak pria. Tidak peduli pria atau wanita, kalau mereka cukup kuat, mereka tidak akan kekurangan pasangan. Aku tidak peduli dengan orang lain, tapi denganmu, aku harus bicara jujur. Karena aku sadar, kamu benar-benar sangat brengsek." Sander kehabisan kata-kata. Maura melanjutkan, "Kamu tampan, memiliki latar belakang yang kuat, kepribadianmu baik, dan reputasimu juga tidak diragukan. Kamu sangat baik kepada wanita, hampir tidak punya kekurangan. Dengan begitu, mudah bagi wanita untuk tertarik padamu. Tapi apa yang kamu lakukan saat menghadapi mereka? Kamu ingin bersama mereka, tapi merasa bersalah, jadi kamu berpura-pura bodoh. Kamu mengambil keuntungan tapi tidak mau bertanggung jawab dan menggantung perasaan mereka." Sampai di sini, dia menggeleng. Singkatnya, kamu adalah tipe pria yang tidak berinisiatif, tidak bertanggung jawab, tapi juga tidak menolak. Sander menunduk. Dia hanya diam dan tak bicara. Maura menatapnya dan berucap dengan lembut, "Kalau aku berbicara dengan keras, perilakumu ini seperti wanita yang melakukan pekerjaan rendahan tapi ingin dianggap suci. Lebih serius lagi, kamu agak munafik. Kamu adalah seorang kultivator pedang, bagaimana bisa bertindak seperti ini?" Sander terus menunduk dan tidak berkata apa-apa. Maura melanjutkan, "Awalnya aku ingin kamu memahami ini sendiri, tapi aku menyadari, kamu bukan tidak mengerti, melainkan berpura-pura tidak mengerti." Sander tetap menunduk dan tidak berkata apa-apa. Maura berucap dengan lembut, "Kamu marah?" Sander menggeleng. "Tidak." Maura tersenyum tipis. "Aku mengatakan ini padamu agar kamu mengerti bahwa sebagai seorang pria sejati, apapun yang dilakukan haruslah dilakukan dengan jujur dan terbuka. Kalau kamu tidak bisa setia pada satu orang, tidak masalah menjadi romantis dengan banyak orang, tapi lakukanlah dengan jujur. Terutama ketika menghadapi wanita yang menyukaimu dan kamu juga menyukainya, bertindaklah tegas. Jangan menggantung perasaan mereka dan berpura-pura tidak tahu, mengerti?"
Sander mengangguk. Aku mengerti. Maura bertanya lagi sambil tersenyum, benar-benar mengerti. Sander mengangguk lagi. Maura tersenyum. Kenapa kamu menciumku waktu itu? Sander menjawab, saat itu aku sangat bahagia, jadi aku menciummu. Saat itu, aku memang tidak berpikir terlalu jauh. Maura tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sander dengan serius berucap, aku benar-benar tidak berpikir terlalu jauh. Maura tersenyum. Aku tidak bilang kamu berpikir yang lain. Sander terdiam. Maura melihat ke arah roh leluhur di kejauhan. Lanjutkan latihan dengan mereka. Roh leluhur ini memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Berlatih dengan mereka sangat membantumu. Sander mengangguk. Baik. Usai mengiyakan, dia berbalik menuju roh leluhur di kejauhan. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berjalan kembali ke Maura. Dia berucap dengan serius, Kak Maura, terima kasih. Maura tersenyum. Terima kasih untuk apa? Sander menjelaskan, terima kasih karena telah membuatku memahami banyak hal. Dulu, tidak ada yang mengajariku tentang hal-hal ini. Seperti yang kamu katakan, aku selalu berpura-pura tidak tahu atau menghindar. Karena itu, aku hampir kehilangan beberapa orang yang sangat penting. Kemudian, dia menggelengkan kepala. Aku tidak akan seperti itu lagi. Maura berucap sambil tersenyum, tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Aku sendiri juga pernah melakukan banyak kesalahan. Tapi asalkan kita menyadari kesalahan kita dan mau memperbaikinya, itu adalah hal yang baik. Sander tersenyum tipis. Baik. Kemudian, dia berbalik menuju kelompok roh leluhur itu. Maura melihat Sander dan menyunggingkan senyuman di wajahnya. Hari-hari berikutnya, Sander bertarung gila-gilaan dengan kelompok roh leluhur itu setiap hari. Mereka cukup kuat sehingga dia harus berusaha sekuat tenaga. Karena itu, dia merasa sangat puas bertarung. Di sisi lain, Maura mengamati pertarungan setiap hari dan sesekali memberikan petunjuk. Dalam kondisi seperti itu, kemajuan Sander sangat luar biasa. Selama waktu itu, Maura sangat terkejut karena menemukan bahwa bakat Sander lebih luar biasa daripada yang dia bayangkan. Selain itu, Sander juga sangat tahan banting. Beberapa kali dia dihajar habis-habisan oleh roh leluhur, tetapi dia tetap bertahan dengan gigih tanpa menyerah, bahkan makin semangat bertarung. Setelah sebulan, meskipun 12 roh leluhur itu masih bisa menekan Sander, mereka tidak bisa mengalahkannya. Sebab, kekuatan fisik Sander telah meningkat pesat. Selama periode ini, Sander tidak pernah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Apabila dia menggunakannya, pedangnya akan menjadi lebih kuat. 1 bulan lagi-lagi berlalu. Dengan bimbingan Maura, Sander sudah bisa bertarung seimbang dengan 12 roh leluhur itu. Namun, mereka sangat kuat, jadi sulit bagi Sander untuk mengalahkan mereka. Suatu hari, Maura tiba-tiba muncul di depan Sander yang sedang bersiap bertarung. Dia tersenyum tipis. Cukup sudah. Sander menoleh ke arahnya dan mengangguk. Baik. Saat ini, dia juga merasa mencapai batasnya. Untuk mengalahkan mereka, dia harus menggunakan kekuatan garis keturunannya. Maura tersenyum dan membawa Sander keluar dari arena. Ketika muncul kembali, mereka kembali ke aula leluhur tempat mereka pertama kali berada. Pria tua berjubah muncul di depan mereka. Sander bertanya, berapa lama waktu berlalu di luar? Maura menjawab sambil tersenyum, hanya beberapa jam saja. Sander sangat terkejut, hanya beberapa jam. Dia sangat terkejut, apakah Maura memiliki kemampuan untuk membalikkan waktu? Maura tiba-tiba menunjuk ke langit. Lihatlah bintang-bintang itu. Mendengar itu, Sander menoleh ke atas. Entah apa yang dilihatnya, matanya membelalak dan hatinya sangat terkejut. Bersambung.